Peter, kakak ipar berkata, Megan menghubunginya di rumah ini. Apa menurutmu itu tidak aneh? Megan pasti memiliki seseorang yang menjadi kaki tangannya di rumah ini. Dan Rainer tidak ada di dalam kamarnya. Kau harus segera menemukannya, Peter. Ibu, apa kau mencariku? Sebuah suara datang dari lantai atas, menunjukkan wajah Rainer yang seperti orang kebingungan. Valerie menaiki anak tangga lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera memeluk Rainer, anak yang sejak tadi dia khawatirkan. Kau dari mana saja, sayang? Ibu sangat takut kau kenapa-napa, katanya. Dia tarik Rainer ke dalam pelukan. Ketika tiba di tempat Rainer berdiri, Valerie benar-benar ketakutan. Tak kuasa dia menahan air mata yang sejak tadi sudah membanjir. Ibu sangat takut. Ibu pikir orang-orang itu sudah membawamu. Dia usap kepala Rainer berkali-kali, sedang mulut terus-menerus mengulang kalimatnya. Ibu, aku ketiduran di ruang bermain. Maaf, sudah membuatmu khawatir. Rainer menjawab dengan mata sendu, juga mengantuk. Anak itu berkata dengan jujur. Ternyata Valerie lah yang terlalu sangat khawatir. Rainer baik-baik saja, tidak seperti yang dia pikirkan, bahwa Megan sudah membawanya. Gadis itu memeluk putranya penuh rasa sayang dan mengecup Rainer berkali-kali. Jenny yang melihat di bawah sana pun tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata-kata. Rainer baik-baik aja, dan dia baru saja bangun. Lalu orang-orang ini untuk apa kau mengumpulkan mereka? Kali ini Jenny tidak menuduh Valerie sebagai Megan, tapi justru ikut penasaran apa yang membuat Valerie sangat aneh. Bibi Jenny, kau datang? Rainer menyapa Jenny dan hampir saja berlari ke lantai bawah jika Valerie tidak segera menghentikannya. Rainer, bisa ibu meminta kau kembali ke kamar? Ada beberapa hal yang harus kami selesaikan. Setelahnya kau boleh bermain dengan Bibi Jenny, oke? Valerie hampir melupakannya. Dia terlalu senang menemukan Rainer dalam keadaan baik, sampai lupa bahwa masih ada tujuan lain yang tidak bisa dia abaikan. Gadis itu melepaskan pelukannya dari Rainer, menatap para pelayan dan semua orang yang berdiri di bawah sana. Meski tidak paham akan ucapan ibunya, Rainer hanya mengangguk, walau ingin sekali dia memeluk bibinya di bawah sana. Dia tahu perkataan Valerie pastilah untuk kebaikan, jadi anak itu menurut dan pergi ke dalam kamarnya. Di lantai bawah, Valerie mendatangi Jupiter lagi. Rainer sudah aman, tidak ada alasan untuk menunda memberitahu mereka lagi. Dia pun mengatakan dugaannya tentang perkataan Jenny saat di ruang privat bandara. Peter, kakak ipar, berkata Megan menghubunginya menggunakan nomor telepon rumah ini. Apakah menurutmu itu masuk akal? Jika seseorang menggunakan nomor rumah ini dan mengaku sebagai aku, bukankah itu berarti ada seseorang yang membantu perempuan itu? Sebab itulah aku sangat mengkhawatirkan Rainer mungkin diculik. Valerie menjelaskan semua dugaannya, hal yang membuat dia menjadi ketakutan dan ingin segera tiba di rumah. Dia juga mengatakan pada Jupiter untuk memeriksa semua orang yang ada di rumah itu. Maksudmu, kau memang bukan Megan? Jadi wanita itu benar-benar tidak berada di rumah ini? Tanya Jenny. Dia tidak percaya. Tapi kali ini tidak bisa dia hindarkan fakta bahwa Valerie memang terlihat berbeda dengan Megan yang dia kenal. Kakak ipar, aku tahu kau sangat mencintai keluarga ini, sebab itu kau takut jika Megan kembali, tapi aku juga yakin kau bisa bertanya di depan semua orang. Aku Valerie, bukan Megan. Dia yang membuat wajahku menjadi seperti ini dan menjebak aku menjadi umpan untuk mengelabui Jupiter dan juga semua keluarga ini. Jenny menarik napas panjang. Dia bahkan tidak punya kata-kata untuk menjawab perkataan Valerie. Tidak mungkin orang sebanyak ini bisa ditipu oleh seorang Megan. Betul, apalagi melihat Valerie yang begitu mengkhawatirkan Rainer, sungguh menyentuh hati Jenny. Dia menurunkan egonya dan berkata dengan lantang di depan semua orang. Aku yang akan menemukan siapa penyusup yang Megan tempatkan di rumah ini. Dia tatap semua orang, menunjukkan betapa geramnya dia akan penjelasan Valerie yang bahkan wajahnya pun diubah mirip dengan wanita gila itu. Lalu dengan yakin, dia membuang kembali kalimat yang sempat terpotong. Dan aku katakan pada kalian,
menyerah dan katakan di mana Megan bersembunyi sebelum keluarga kalian juga ikut menanggung akibatnya. Bagi Jenny sudah cukup dia menderita oleh isi pikirannya selama ini. Dia terus menyembunyikan perselingkuhan suaminya dan Megan demi membuat nama keluarga terdengar baik di telinga publik. Tapi sekarang Jenny tidak akan membuat dirinya menjadi wanita lemah yang selalu tertindas. Para pelayan dan penjaga yang berkumpul di tengah rumah mulai terdengar riuh berbisik-bisik. Mereka saling bertanya, apakah orang yang berdiri di sebelahnya adalah pelayan yang disuruh oleh Megan? Tak ada yang mau mengaku, justru kini mereka mulai saling menyalahkan. Aku melihat kau sering menerima telepon diam-diam, tuduh yang satu lalu mengadu pada Jenny. Nyonya, aku yakin dialah orang yang ditempatkan Nyonya Megan di rumah ini. Temannya yang dituduh segera membuat pembalasan. Tidak Nyonya, itu tidak betul. Orang tua aku sedang sakit dan aku menerima telepon dengan diam-diam agar tidak mengganggu pekerjaanku. Tidak mau kalah, yang lain pun ikut angkat bicara. Apakah karena orang tuamu sedang sakit, lantas mungkin kau menerima uang darinya? Mengakulah jika itu adalah kau. Jangan membuat kita semua di dalam masalah. Ricuh, saling menuduh dan menyudutkan. Mereka yang setiap harinya terlihat akrab bekerja di rumah itu, sekarang seperti binatang buas yang saling menerkam demi membela diri. Diam! Jenny menjerit yang lantas membuat mereka kembali sunyi. Apakah aku meminta kalian saling berdebat? Aku meminta pengakuan, bukan kebisingan. Jupiter tahu tidak akan ada yang mengaku di antara mereka semua. Bahkan jika semua orang ini adalah suruhan Megan, mereka akan terus mempertahankan pembelaan diri untuk lepas dari kemarahan. Katakan, siapa di antara kalian yang sudah berani menghubungiku dan berpura-pura menjadi Megan? Jenny bertanya kembali. Kesunyian tidak terpecahkan atau itu pun kembali terjadi. Seperti mereka berada di sebuah ruangan yang sangat jauh dari perdebatan. Seperti itulah suasana di mansion. Tidak ada yang mau maju untuk mengakui kejahatannya. Kalian tuli? Tidak ada yang akan mengaku sebagai orang suruhan Megan? Jupiter geram, kali ini dia maju dan langsung berdiri di depan salah satu pelayan. Itu kau, segera menyingkir dari barisanmu. Tersentak, gadis pelayan berusia 20 itu mengangkat wajahnya dengan sangat terkejut dan bibirnya pun gugup membela diri. Tuan, itu bukan aku tidak bersalah. Tuan, aku hanya melakukan perintah dari seseorang tidak dikenal. Tolong ampuni aku. Tuan, aku hanya disuruh untuk menaruh pil penggugur kandungan di dalam vitamin milik Nona Valerie. Obat penggugur kandungan? Jemari Jupiter saling mencengkeram di bawah sana. Ingin rasanya dia memecahkan mulut perempuan pelayan yang baru saja mengakui perbuatannya. Apa katamu? Kau menaruh obat penggugur kandungan di vitamin? Bukan hanya Valerie, Jenny yang mendengarnya pun ikut sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gadis yang tadi dituduhnya juga mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Megan memang bukan manusia. Gadis pelayan itu menjatuhkan diri di atas lantai, merangkak menuju Valerie yang masih belum bisa meraih kesadarannya, dan bersujud di depannya. Nona, ampuni aku Nona, aku memang melakukannya, tapi kemudian aku membuang semua isi di dalam botol dan menggantinya dengan vitamin yang sebenarnya. Tolong ampuni aku Nona. Bahkan Valerie tidak bisa mengatakan apapun sekarang. Yang dia tahu gadis ini sudah sangat keterlaluan. Meski aku tidak sempat meminumnya, karena kau sudah sangat lancang melakukan sesuatu yang membahayakan bayiku, maaf, aku tidak bisa membantumu. Siapapun tidak ada yang bisa memaafkan kejahatan seperti itu. Jika Valerie tidak sedang hamil, dia mungkin masih bisa memaafkan perempuan ini. Tapi bagi seorang ibu, kejahatan terhadap bayi yang dikandungnya adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Siapa lagi? Katakan, siapa yang mendapat perintah dari Megan lagi? Jenny meneriakkan pertanyaan itu, yakin bahwa masih ada kaki tangan Megan di sini. Tak ada yang berbunyi. Kali ini Jupiter pun tidak bisa melihat ciri-ciri dari seseorang yang terlihat mencurigakan. Dia sangat marah sehingga berpikir akan menghukum semua orang. Jika kalian tidak menjawab, maka bersiaplah mendapat hukuman. Sampai sore berganti malam, tidak satupun dari mereka yang mau menjawab. Semua bungkam menutup mulutnya masing-masing. Jenny dan Jupiter hampir kehabisan akal, lantas menghukum semua orang dengan berdiri hingga malam.
Tak ada yang bodoh, tak ada yang boleh bergerak bahkan untuk membuang air. Kalian akan menahannya sampai semua orang mengaku, kata Peter geram. Tapi bagi Valerie itu bukanlah solusinya. Setelah memutar otak untuk berpikir, gadis itu menemukan cara untuk membetulkan siapa yang menghubungi Jenny sebenarnya. Ambil ponsel kalian dan mulai melakukan panggilan pada kakak ipar jika kalian tidak merasa bersalah. Yang lain bingung, tapi kepala pelayan dengan santainya mengeluarkan ponsel dari dalam saku baju pelayannya dan langsung menghubungi ke nomor Jenny. Apakah menurut Anda itu saya, Nyonya? Kepala pelayan bertanya ketika Jenny mengangkat ponselnya. Tidak, itu bukan suara yang melakukan panggilan ini, berbeda, sehingga Jenny menggeleng sangat pelan, tapi kemudian alisnya mengerut, lantas melesat ke depan kepala pelayan dengan memberikan sebuah tamparan. Plak! Bergema suara tangannya yang beradu dengan kepala pelayan. Nomor ini sangat baru dan tidak seorang pun yang tahu. Bahkan adik dan kakakku pun tidak mengetahuinya, tapi Megan dan kau tahu. Kepala pelayan, kaulah pelaku kejahatan itu. Bukannya membela diri, kepala pelayan hanya tersenyum. Ya, itu aku, Nyonya. Aku sudah lelah bekerja pada kalian, maka itu aku mengaku saja. Dan agar Anda tahu, aku jugalah yang menjadi saksi perselingkuhan Nyonya Megan dan Tuan Sammy. Dia pastilah orang gila. Baru kali ini ada seseorang penjahat yang terang-terangan mengakui kejahatannya tanpa dipaksa. Sejak mendapati di rumah itu sangat banyak pengkhianat, Jupiter memberhentikan seluruh pelayan meski mereka tidak bersalah. Dia mengganti seluruhnya sebab yang lama sudah tidak bekerja dengan sehat. Jupiter benar-benar menjaga keluarganya dari tangan Megan yang masih berkeliaran di luar sana. Mereka sudah memberitahumu di mana Megan bersembunyi? Valerie bertanya ketika keduanya diam di atas ranjang. Jika membunuh pelayan yang bersalah, dia tidak bisa menerima Jupiter menjadi seorang yang mengerikan. Peter tersenyum mencubit lembut pipi calon istri yang sebentar lagi dia nikahi. Kau sangat takut aku melakukan hal buruk? Vale, aku tidak sejahat itu. Meski aku memang kejam, sudah aku serahkan semuanya pada yang berwajib setelah lebih dulu memberi pelajaran. Syukurlah, Valerie bisa bernapas dengan lega. Dia senang melihat Jupiter sudah tidak sekejam yang dulu lagi. Tapi ngomong-ngomong, kau bilang Nicky sangat marah pada aku ketika aku bersembunyi di villa milik kakek Paul. Tanya Valerie mengingat perkataan Jupiter beberapa hari yang lalu. Ini adalah pertama kalinya dia akan menemui Nicky setelah semua masalahnya sedikit lebih longgar. Meski Megan belum terlihat batang hidungnya, setidaknya mereka sudah mengurus semua orang-orang suruhan Megan. Jupiter dan Valerie mulai bersama menikmati lagi hari-hari yang menegangkan belakangan ini. Anti Nicky tidak boleh marah padamu, Ibu. Percaya pada aku, dia mencintaimu. Rainer yang duduk di bangku belakang menyahuti pertanyaan dari ibunya. Sedikit banyak Valerie sudah bercerita tentang Nicky kepadanya. Sebab itulah pula Rainer bersikeras ingin ikut mengajak Nicky, bahkan ingin ikut menjenguk Nicky, bahkan meninggalkan kelas seni kesukaannya. Dia bahkan ingin berkenalan dengan adik dari ibu yang sangat dia cintai. Menurut Rainer, jika ibunya saja yang sangat baik, sudah pasti antinya pun akan baik seperti Valerie. Kenapa kau berkata seperti itu, sayang? Bahkan kau belum melihat anti Nicky dan sudah berkata dia tidak marah. Tentu saja anti Nicky pasti mengerti. Lihat aja ketika nanti aku katakan padanya, dan orang omong-omong aku juga sangat mencintai adikku di dalam perut ibu. Pastilah anti Nicky juga begitu terhadapmu, kan? Dia anak yang sangat cerdas dan ceria. Rainer yang selalu benar-benar menghilang berganti dengan anak berusia 8 tahun yang manja. Valerie tidak bisa menahan untuk tidak mencubit kecil pipi putranya.